Jadi kalau kita melihat beberapa akibat dari vaksin palsu ini diantaranya demam tinggi, laju nadi cepat, sesak nafas, dan juga sulit makan. Nah, untuk membantu masyarakat mewaspadai maraknya peredaran vaksin palsu, kita akan langsung membahas mengenai hal ini bersama dengan Pak Sutrio, ahli farmasi dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan juga di sini sudah ada Pak Boy Rafli Amar, Kadif Humas Polri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin saya ingin tahu dari Pak Boy terlebih dahulu, update-nya hingga saat ini berapa orang yang sudah diamankan, Pak? Kalau sampai dengan hari kemarin, itu sekitar 13 total semuanya. 13, dan mereka ancamannya seperti apa, Pak? Ini kan berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang 36/2009, yaitu tentang kesehatan dan perlindungan konsumen. Jadi kalau kita lihat dari rumusan pasalnya diatur dalam pasal 106, 107, 109, itu bisa 15 tahun penjara ya. 15 tahun penjara. Oke, dan hingga saat ini apakah kepolisian melihat bahwa saat ini baru ada satu pabrik begitu? Apakah ada pabrik lainnya, Pak, yang dilihat oleh kepolisian mungkin gitu masih ada di luar sana? Ya kalau contoh seperti ini ternyata ada, bisa jadi. Ada pihak-pihak lain juga yang melakukan itu ya. Tapi tentu kita tidak bisa menduga-duga. Tetapi yang jelas satu pabrik ini adalah mereka ya katakanlah memproduksi vaksin yang tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar. Oke, dan beberapa vaksin ini memang vaksin campak, BCG, pentabio, tetanus hingga hepatitis B dikatakan, betul ya, Pak? Iya, benar. Oke. Nah, kalau dari Pak Sutrio, saya memang tidak begitu paham gitu bagaimana cara membuat vaksin, tapi apakah semudah itu sehingga bisa dipalsukan oleh orang-orang ini? Ya, baik. Ya, pertama tentunya saya dari farmasi sangat prihatin ya ada oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu terhadap kesehatan masyarakat. Nah, terhadap vaksin ini, pertama saya akan melihat dari sisi produksinya memang ya. Kalau dari sisi produksinya itu memang vaksin ini adalah produk yang khusus, jadi termasuk produk biologis ya. Dan itu persyaratan pembuatannya itu sudah sangat ketat diatur oleh Badan POM. Jadi pertama meliputi fasilitasnya ya. Fasilitasnya itu kalau di dalam GMP atau di dalam CPOB itu dibuat di dalam ruangan kelas A itu ya. Kelas A itu sudah diatur di jumlah partikel ya, batasan partikel yang sangat kecil ya, 0,5 mikron itu tidak boleh lebih dari 3.500 di dalam 1 meter kubiknya. Jadi udaranya itu diatur sedemikian rupa sehingga dapat mensuplai udara yang sangat bersih. Yang kedua dari tekanannya, tekanan udaranya juga dibuat positif gitu ya, sehingga udara dari ruangan yang luar itu tidak bisa masuk gitu ya. Ya, sehingga itu, dan kemudian itu sterilitasnya. Oke, sterilitas. Makanya saya juga penasaran nih, Pak Boy. Berarti kalau ketika kemarin digerebek pabrik itu seperti apa maksudnya suasana di dalam situ? Apakah sterilitas ini terjaga di dalam situ atau bagaimana? Ya itulah yang juga memprihatinkan. Jadi tidak memperhatikan aspek higienitasnya itu. Kalau ini kan istilahnya vaksin ini sesuatu yang sangat spesifik ya, artinya berkaitan dengan masalah kesehatan. Tentu adalah faktor kebersihan harus utama. Dan ini kan istilahnya kelasnya mesti seperti lab, Pak ya. Tempat produksinya itu ya betul-betul steril dari berbagai pengaruh kotoran udara dan sebagainya. Jadi ini yang kami katakan tidak memenuhi standar itu. Oke, bagaimana situasinya tapi Pak Boy kalau boleh digambarkan saat ya, botol-botol berserakan, kemudian juga barang-barang bekas yang dia ambil ya sebagai, ya kemungkinan ini dalam tanda petik dioplos lah ya, itu tersisa di sana, termasuk juga tentu kemasan-kemasan ya, ampul-ampul yang mereka gunakan itu ya, baik yang baru maupun bekas gitu loh. Jadi suasananya ya cukup memprihatinkan, dalam artian kita bisa membayangkan bagaimana dari kualitas dari hasil produksinya itu. Tapi kalau di dalam kandungannya begitu, Pak Sutrio, sebenarnya kandungan vaksin itu bagaimana sih? Apakah memang segitu mudahnya untuk kita buat meskipun sterilitasnya tidak ada? Kalau kandungan vaksinnya asli itu kan sebenarnya mengandung mikroba yang sudah dilemahkan ya, bisa virus, bisa juga bakteri yang sudah dilemahkan sebenarnya itu. Jadi prosesnya memang sangat ketat ya. Nah, kalau yang ditemukan palsu itu kan sebenarnya tidak mengandung vaksin, tapi justru mengandung antibiotik ya.
biotik entamis. Jadi isinya bukan vaksin itu, bukan. Kalau membuat vaksin memang sangat sulit itu ya, karena melibatkan ini bahan-bahan mikrobiologi ya, ada bakteri, ada virus sebagai bahan untuk vaksinnya. I see. Jadi memang yang beredar ini bukan vaksin ya, bukan vaksin palsu, Iya. tapi memang kandungannya juga sudah Kandungannya memang berbeda. bukan vaksin. Oke, gitu. tapi kalau saya ingin tahu adalah mekanisme peredaran vaksin itu sebenarnya seperti apa gitu, sampai bisa ini ada di masyarakat. Apakah semudah itu Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk obat itu kan tadi pada produksinya sudah, kalau di Badan POM itu kan sudah harus memenuhi CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Kemudian di distribusinya juga harus ada CDOB, cara distribusi obat yang baik. Nah itu sudah diatur juga sangat ketat gitu kan, bagaimana distribusinya, bagaimana penyimpanannya. Apalagi vaksin ini kan bahan biologis sehingga harus disimpan pada suhu yang rendah dan sebagainya. Jadi secara sistemik kalau di dalam rumah sakit untuk mendapatkan vaksin itu meminta kepada distributor, dan distributornya itu harus yang punya lisensi. Nah kalau untuk vaksin, bahkan Bio Farma sebagai produsen itu biasanya mensuplai ke dinas-dinas ya, dinas kesehatan gitu, jalur distribusinya gitu kan, sehingga dari dinas kesehatan itu nanti akan didistribusikan lagi mungkin ke puskesmas, ke klinik dan sebagainya. Nah kalau yang mungkin nanti Pak Boy bisa menjelaskan, kalau yang ini yang palsu itu, saya tidak tahu dia distribusinya itu apakah masuk ke jalur distribusi resmi atau yang memang tidak resmi langsung masuk freelance ke klinik-klinik atau ke sarana kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau yang resmi harusnya sudah dengan pengawasan yang sangat ketat ya. tadi. Oke, bagaimana dengan penyebarannya berarti Pak Boy? Gitu, jadi ini kan yang diungkap oleh penyidik Bareskrim ini adalah produsen dan distributor. Kalau digambarkan tadi tentu jauh berbeda ya, karena mereka ya jalur distribusinya itu rumah kontrakan. Mereka full di sana, kemudian mereka masukkan ke apotek-apotek. Ada sejumlah apotek juga kan yang menjadi terperiksa ini. Jadi inilah yang tadi tentu menyalahi aturan itu ya, karena tentu tidak bisa dengan cara seperti itu saja. Di sana ada terkait masalah izin edarnya, ada izin produksinya. Maka apabila itu tidak standar tadi, itulah yang kita anggap sebagai vaksin ilegal jadinya. Berarti masyarakat sebenarnya harus pahamnya seperti apa gitu Pak Boy, untuk tidak terjadi lagi hal seperti ini gitu. Jangan sampai kita memakai vaksin yang memang vaksin palsu ini atau tidak ada vaksin di dalamnya. Memang masyarakat tentu dalam posisi yang bisa saja awam ya dalam hal ini ya. Ya pemegang otoritas yang harus bekerja keras. Dalam hal ini tentu ya Dinas Kesehatan, Balai POM untuk aktif ya. Memantau jalur distribusi dan produsen dari barang-barang seperti ini. Termasuk tentunya merespon cepat. Ini juga bagus kan dari Dinkes, merespon cepat adanya hal yang mencurigakan itu. Jadi kita tidak ingin semakin banyak. Kalau masyarakat kemungkinan termasuk awam. Mungkin kalau disodorkan antara yang palsu dengan asli bisa jadi tidak bisa mengidentifikasi. Oleh karenanya kita-kitalah dari pemerintah yang pemangku kepentingan untuk bisa menjadi pengawas dalam distribusi ini, termasuk merespon cepat ketika terjadi hal-hal yang mencurigakan dalam bentuk dari kemasan ini. Oke Pak Boy, mungkin terakhir dari Pak Sutrio, apa yang bisa mungkin masyarakat sebelumnya tanyakan terlebih dahulu sebelum memakai atau menggunakan vaksin ini? Iya, jadi kalau untuk vaksin ini memang agak berbeda dengan obat yang biasa ya, yang obat-obat bebas dan sebagainya. Di sini masyarakat itu sebenarnya pasif, masyarakat umum ya, karena di sini kan yang tadi jalurnya kan melalui sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan sebagainya, sehingga masyarakat umum itu sebenarnya dia akan kalau vaksinasi ya ke tempat sarana kesehatan atau ke artinya tenaga medis yang harus benar-benar melek begitu ya Pak? Iya, harus bisa menjaga ini tadi keaslian dari produk yang digunakan gitu. Karena masyarakat itu tadi ke situ, tidak membeli langsung di toko obat atau di apotek gitu kalau untuk vaksin ini. Terima kasih banyak Pak Sutrio dan Pak Boy yang sudah berbagi di sini. Kita akan membahas mengenai topik lainnya di Muslim Corner yang akan hadir dengan berbagai informasi menarik seputar Ramadan. Usai jeda tetaplah di Indonesia Morning Show.